Adik-adik, kita bersyukur Tuhan berikan kita kesempatan untuk datang, berkumpul, memuji, memuliakan Tuhan. Nah adik-adik, kakak ajak kita semua bangkit berdiri dengan penuh sukacita. Mari kita menaikkan pujian terima kasih Tuhan. Kepala kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan kami bersyukur buat anugerah Tuhan, buat kasih sayang Tuhan buat kami. Tuhan kami bersyukur Tuhan berikan kami kesempatan untuk duduk, diam, untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tuhan tolong ibadah kami, meskipun kami masih kecil, kami minta Tuhan berikan kami hati, agar kami bisa mengerti firman yang disampaikan. Tuhan kami serahkan ibadah kami ke dalam tangan-Mu. Hanya dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Silakan duduk adik-adik semua. Nah adik-adik di rumah, seperti kasih Tuhan yang begitu besar mengasihi kita, mari kita mengasihi papa, mama, teman, adik dan kakak. Nah ada di rumah, mari kita bangkit berdiri dan menaikkan pujian KASIH. Adik-adik masih semangat kan? Kalau semangat, mari kita menaikkan pujian, segala puji syukur. Sebab
saja kita dengan sikap yang baik kita datang ke hadirat Tuhan. Mari kita mengangkat pujian firman Tuhan ada di hatiku. Buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, srek, srek. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, srek, srek. Firman Tuhan Ada di hatiku, ada di hidupku, ada di langkahku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di hidupku, ada di langkahku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Berbuah, 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 berbuah. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kakak ajak adik-adik semua untuk berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus yang baik, kami sungguh mengucap syukur untuk hari ini kami diberikan kesempatan untuk kembali mendengarkan firman Tuhan. Tolong kami untuk bisa mengerti dan memahami firman Tuhan yang disampaikan, dan biarlah firman Tuhan yang kami dengarkan bisa kami tanam dalam hati kami dan bisa kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Halo adik-adik, bagaimana kabar adik-adik semua yang ada di rumah? Sehat ya? Semuanya sehat. Seperti kakak juga yang ada di sini tetap sehat. Sekalipun kita tidak bisa bertemu secara langsung, kita hanya bisa bertemu melalui media online seperti YouTube yang adik-adik lihat saat ini. Adik-adik, belakangan ini cuaca begitu panas ya, sangat panas. Ketika adik-adik sedang kepanasan, apa yang adik-adik lakukan? Apa yang adik-adik gunakan supaya bisa merasakan dingin? Ya benar, ada yang menggunakan AC, terus ada yang menggunakan kipas angin. Baik itu kipas angin yang dicolok ke listrik, ataupun bisa dari buku, atau juga bisa dari tangan. Yang penting bisa merasakan dingin ya adik-adik. Nah, ketika kita sedang di kipas-kipas seperti ini, ketika kita terkena AC, itu kita bisa merasakan dingin karena apa? Karena adanya angin, tiupan angin. Tetapi ketika kita terkena tiupan angin, adik-adik seperti yang kakak lakukan saat ini, apakah adik-adik bisa melihat tiupan anginnya? Bisa? Tidak ya. Kita tidak bisa melihat tiupan angin, tetapi kita bisa merasakannya, kita bisa merasakan dingin, kita bisa merasakan sejuk ketika terkena tiupan angin. Selain itu adik-adik, ada juga tentang udara. Setiap manusia itu bernafas adik-adik. Apa sih bernafas? Bernafas itu berarti menarik napas dari hidung atau menghirup udara dari hidung. Seperti yang kakak contohkan begini. Lalu dikeluarkan lagi. Ditarik lagi. Dikeluarkan lagi. Nah, adik-adik coba ikutin kakak ya. 1, 2, 3. Lalu dibuang. Sekali lagi. Dibuang lagi. Nah, adik-adik itu disebut dengan bernapas. Ketika kita bernapas, kita menghirup yang namanya udara. Tapi adik-adik, ketika kita menghirup udara, kita mengeluarkan udara dari mulut tadi, kita tidak bisa melihatnya. Tetapi kita tahu, kita percaya bahwa udara itu ada. Udara itu berada di sekitar kita. Tanpa udara adik-adik, manusia, baik kakak, adik-adik semua yang ada di rumah, papa mama, semua orang tidak akan bisa hidup. Semuanya akan mati adik-adik.
udara itu sangat penting bagi manusia. Jadi adik-adik, itu tadi adalah contoh dari sesuatu yang tidak bisa kita lihat dengan mata, tetapi kita tahu bahwa hal itu ada dan kita bisa merasakannya seperti tiupan angin tadi. Hal itu juga sama seperti cerita kita minggu ini tentang seseorang yang tidak bisa kita lihat, tetapi kita tahu, kita percaya bahwa dia ada bersama dengan kita. Ceritanya ada di dalam Alkitab adik-adik. Nanti adik-adik bisa meminta mama dan papa untuk kembali membacakannya bagi adik-adik semua. Tetapi siapa ya orang yang tidak bisa kita lihat, tetapi kita percaya bahwa dia ada? Kita percaya bahwa dia bersama dengan kita. Siapa ya? Yuk, kakak ajak adik-adik semua untuk mendengarkan firman Tuhan hari ini. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, murid-murid Tuhan Yesus berkumpul di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci. Karena mereka takut dengan orang-orang Yahudi. Mereka takut dibunuh seperti Tuhan Yesus dibunuh. Di saat itu ada Kleopas dan temannya yang menceritakan bahwa mereka telah melihat Yesus dan berbicara dengan Yesus. Mereka berkata, "Yesus hidup." Sedangkan murid-murid yang lain berkata, "Apakah itu benar?" Ketika mereka sedang berbicara, Yesus sendiri datang dan berdiri di tengah-tengah ruangan. Yesus berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Para murid sangat ketakutan dan berkata, "Apakah dia benar-benar Yesus? Bagaimana dia dapat datang ke dalam ketika pintu-pintu sudah terkunci?" Mereka mengira bahwa mereka melihat hantu. Kemudian Yesus berkata, "Mengapa kamu ragu? Mengapa kamu takut? Lihatlah tanganku dan kakiku. Aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah." Para murid pun melihat bekas paku dari saat Yesus disalib. Kemudian salah seorang murid berkata, "Ya, ini benar Yesus. Yesus sungguh-sungguh hidup. Yesus sungguh-sungguh bangkit. Ternyata berita itu benar." Para murid sangat senang karena mereka bisa bertemu dengan Yesus, adik-adik. Kemudian Yesus bertanya, "Adakah padamu makanan di sini?" Para murid memberinya sepotong ikan goreng dan Yesus memakannya untuk menunjukkan kepada mereka bahwa dia sungguh-sungguh hidup. Kemudian Yesus mengajar mereka dari firman Allah mengenai dirinya sendiri, bahwa dialah sang juru selamat yang dijanjikan oleh Allah. Yesus menjelaskan bahwa dia telah menderita dan mati sehingga orang-orang yang berdosa dapat diampuni. Semua yang percaya kepadanya dan berbalik dari dosa-dosa mereka akan diampuni. Yesus memberitahukan kepada para murid untuk pergi dan memberitakan pesan itu kepada semua orang, kepada setiap orang, dimulai dari Yerusalem. Dan Yesus akan mengutus Roh Kudus untuk memampukan mereka. Tuhan Yesus akan mengirimkan Roh Kudus sebagai penolong bagi murid-muridnya untuk berani menyampaikan tentang Yesus yang sudah hidup, Yesus yang sudah bangkit, sehingga orang-orang bisa mendengar kabar sukacita itu. Para murid pun dengan semangat menceritakan tentang Yesus yang hidup kepada semua orang yang mereka jumpai. Mereka sungguh senang menyampaikannya. Lalu salah seorang murid Yesus yang bernama Thomas, yang saat itu tidak berada bersama dengan murid-murid Tuhan Yesus, mereka yang menceritakan kepada Thomas bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit, Tuhan Yesus sudah hidup dari antara orang mati. Tapi Thomas tidak percaya. Ia berkata, "Aku tidak akan percaya
Aku sekali-kali tidak percaya sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya. Seminggu kemudian, para murid kembali berkumpul di dalam rumah yang sama itu. Dan saat itu Thomas bersama dengan mereka. Pintu-pintu rumah sedang terkunci. Tiba-tiba adik-adik, yang terjadi adalah Yesus bergabung dengan Thomas dan para murid yang lain di dalam ruangan. Damai sejahtera bagi kamu, Yesus berkata. Dia memberitahu Thomas untuk mengulurkan tangannya dan menyentuh tanda pada tangannya serta lambungnya. Lalu Thomas pun seketika percaya kepada Tuhan Yesus. Ia berkata, "Ya Tuhanku dan Allahku." Hatinya dipenuhi dengan penyembahan dan kepercayaan kepada Yesus. Yesus kemudian melihat kepada Thomas dan Yesus berkata, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Dari cerita firman Tuhan yang bisa kita lihat, kita saksikan dan kita dengar tadi, kita tahu bahwa sekalipun kita tidak melihat, tapi kita percaya, kita tahu bahwa Tuhan Yesus adalah juru selamat kita yang sudah mati di kayu salib, kemudian bangkit hidup dan disaksikan oleh banyak orang, tidak hanya satu orang adik-adik. Dan kita juga percaya bahwa Tuhan Yesus adalah juru selamat yang menyelamatkan kita, dan dia adalah juru selamat yang hidup adik-adik. Dia tidak mati. Kemudian sekalipun juga kita tidak melihatnya, tapi kita percaya, kita tahu bahwa Tuhan Yesus selalu ada bersama-sama dengan kita, dimanapun kita berada dan kapanpun kita membutuhkannya dalam berbagai situasi adik-adik. Jadi untuk ayat firman Tuhan hari ini itu terambil dari Alkitab adik-adik, dari Yohanes pasal 20 ayat 31a. Tetapi kita tidak akan menyebutkannya begitu aja, biasa saja. Kita akan menyanyikannya adik-adik, supaya adik-adik semua bisa tetap mengingatnya. Jadi lagunya seperti ini adik-adik. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat agar kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias anak Allah. Sekali lagi ya. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias anak Allah. Sekali lagi. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias anak Allah. Yohanes 20 ayat 31a. Sekali lagi adik-adik. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias anak Allah. Yohanes 20 ayat 31a ya. Oke adik-adik, sebelum kita mengakhirinya, kita akan bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami sungguh mengucap syukur untuk firman Tuhan yang bisa kami dengarkan, yang mengingatkan kami bahwa Tuhan Yesus yang sudah mati bagi kami hidup dan disaksikan banyak orang. Kami percaya Tuhan Yesus, dan biarlah kami senantiasa hanya bergantung kepada Tuhan Yesus saja sebagai juru selamat kami yang hidup. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kakak yakin dan percaya adik-adik
menanamkannya dalam hati, dan mampu melakukannya dalam kehidupan adik-adik. Kita sudah di akhir ibadah kita, namun sebelumnya kita akan memberikan persembahan yang terbaik kita kepada Tuhan. Jadi kakak adik kita semua, untuk melipat persembahan kita dengan rapi, mari kita berikan kepada Tuhan dengan pujian Ku Menang, Ku Menang. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan kami bersyukur kami bisa beribadah di pagi hari ini, itu semua karena kebaikan dan anugerah Tuhan. Tuhan, kami telah mengumpulkan persembahan terbaik kami kehadiran-Mu. Tuhan, tolong agar persembahan kami ini bisa menjadi berkat bagi perluasan gereja-Mu di tempat ini. Tuhan, tolong kami dalam menjalani aktivitas kami selama 1 minggu ini. Tuhan, Engkau berkati papa mama kami yang bekerja, Engkau berkati kami yang akan sekolah. Tuhan, tolong, Tuhan lindungi kami. Tuhan, kami serahkan aktivitas kami selanjutnya ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Dah.